Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hari ini 5 Safar 1443 saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, bismillah, afwan Ustaz mau tanya, bolehkah memberi nama dengan nama sebagai berikut? Faz Abdullah At-Taqi, Faz Abdullah Al-Athari. Mungkin ada referensi nama dengan pakai kata faz. Dua nama yang antum sebutkan tidak ada masalah karena artinya bagus dan tidak ada larangan atau yang bertentangan dengan syariat. Faz artinya beruntung, Abdullah hamba Allah, At-Taqi yang bertakwa. Ini diniatkan sebagai doa bahwa anak itu akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Athari itu yang mengikuti athar, yaitu mengikuti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang adalah nama-nama yang buruk. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mengetahui suatu nama yang buruk itu beliau pasti akan mengubahnya. Kana yughayyiru al-ismal qabih. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, kana adalah Nabi biasanya itu yughayyir, mengubah al-ismal qabih, nama yang buruk. Contohnya putrinya Sayyidina Umar yang bernama Asiyah yang artinya tukang maksiat. Maka Nabi mengatakan anti jamilah, kamu namanya adalah Jamilah, artinya yang cantik atau yang indah. Ada seorang sahabat Nabi bernama Syaitan, setan, maka diganti juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama harus nama yang maknanya bagus, ya, kita niatkan sebagai doa untuk pemilik nama tersebut, yaitu anak kita. Karena para ulama katakan bahwasanya lil ismi atharun fil musamma. Nama itu punya bekas atau punya pengaruh terhadap pemilik nama. Kalau diberi nama setan, nanti dia akan menjadi setan pada waktu dewasanya nanti, ya. Setan artinya pengganggu, jadi pengganggu. Wallahu a'lam. Berikutnya afan Ustaz, zauji yaitu suamiku kan biasanya puasa Senin Kemis, terus besok Senin itu ada seharian yang jadi udzur zauji gak puasa. Ada ujian seharian. Boleh gak puasa Senin itu diqadha hari Selasa? Boleh, gak ada masalah. Dan tidak diqadha juga gak apa-apa. Karena apa? Karena puasa sunnah itu hukum untuk mengqadhanya adalah sunnah. Adapun puasa wajib maka hukum mengqadhanya juga wajib. Jadi kaidahnya mengatakan al-qadha'u lahu hukmul ada. Hukum qadha itu mengikuti hukum adanya. Ada itu adalah pelaksanaan awal dari pelaksanaan asal dari suatu amalan. Misalnya puasa Ramadan, ya. Pelaksanaan asalnya hukumnya apa? Wajib. Nah, berarti ketika tidak puasa Ramadan karena uzur, mungkin karena haid, nanti diganti pada hari yang lain namanya qadha. Nah, qadha itu hukumnya mengikuti adanya. Kalau adanya wajib berarti qadhanya wajib. Kalau adanya sunnah berarti qadhanya juga sunnah. Ya bagus ini kalau dia mau mengganti, berarti dia semangat untuk berpuasa 2 hari dalam satu pekannya. Ini satu kelebihan yang tidak semua umat Islam bisa melakukan. Berikutnya tentang zakat tanah Ustadz. Ada sebidang tanah yang dibeli secara kongsi atau patungan berlima. Tanah ini tak pernah digunakan karena sejak awal dibeli kira-kira 30 tahun yang lalu, udah lama ya. Tujuannya untuk dijual kembali. Selama 30 tahun itu tak pernah dizakati karena tidak tahu ilmunya. Baru sekitar 5 tahun terakhir ini ada yang memberitahu bahwa tanah tersebut harus dizakati. Bagaimana sebenarnya tentang hukum zakat tanah ini Ustadz? Dulu ketika dibeli kira-kira tahun 1990-an seharga 20 jutaan. Sekarang terjual September 2021 seharga kurang lebih 1,1 miliar. Lumayan ini, ya. Syukran Ustadz atas jawabannya. Tanah hukum asalnya tidak ada zakatnya, ya. Artinya tidak ada zakat tanah. Adanya adalah zakat mata uang, kemudian kalau zaman dulu emas perak, kemudian zakat tanaman, dan itu hanya biji-bijian yang dijadikan sebagai makanan pokok yang bisa disimpan, ya. Dan korma sama anggur. Adapun selain itu ada lagi ternak, ya, dan itu adalah kambing, sapi sama unta. Adapun selain itu hukum asalnya tidak ada zakatnya. Tetapi apabila membeli tanah itu tujuannya untuk dijual suatu saat,
Jadi beli tanah tujuannya untuk apa? Bukan untuk dipakai, tapi untuk dijual lagi. Kapan? Ya nantilah cari kesempatan yang pas. Kalau sudah ada untungnya baru dijual. Berarti Anda membelinya dengan niatan untuk apa? Menjualnya atau untuk berbisnis ya, berjual beli. Nah, maka ketika niat membelinya adalah untuk menjualnya lagi, di situ terjadi hukum zakat perdagangan. Jadi ringkasnya apa yang antum lakukan ini adalah membeli tanah dengan niatan untuk menjual lagi. Adapun menjualnya kapan, itu bukan jadi masalah. Mau menjualnya ketika butuh, mau menjualnya ketika sudah melihat ada labanya, atau mau menjualnya ketika kepepet perlu duit, ataupun menjualnya ketika mau nikah lagi misalnya. Nah, itu sama aja lah. Pokoknya ada niatan untuk menjual lagi, berarti ini terkena hukum zakat perdagangan. Ini akan saya bacakan di sini fatwa para ulama ya, karena saya bukan ulama sehingga saya perlu membacakan di sini fatwa ulama. Ini fatwa dari Syekh Utsaimin di dalam Fatawa Nurun 'alad Darbi. Ini satu acara dalam televisi yang saya tahu ya. Beliau diberi pertanyaan-pertanyaan dan beliau menjawabnya dalam fatwanya. Nah, beliau mengatakan di sini, "Idza kana qasduka an tattajiru biha." Kalau tujuan kamu ketika membeli adalah untuk berbisnis dengannya, yaitu menjual lagi di suatu saat, maka wajibatiz zakatu fi kulli haulin, wajib dizakati pada setiap tahunnya. Jadi menurut fatwa ini berarti antum wajib zakat setiap tahun sejak dari 30 tahun yang lalu itu. Caranya bagaimana? Ya, setelah lewat 1 tahun dari pembelian tanah tersebut, maka antum nilai ya, akhir tahun itu harganya berapa. Anggaplah harganya 40 juta. Maka antum zakati 1/40-nya. Berarti antum zakati 1 juta. Tahun depannya lagi dilihat lagi berapa nilainya. Kalau nilainya 80 juta, berarti antum zakati 1/40-nya, berarti 2 juta. Terus begitu setiap tahunnya. Ini kalau menurut fatwa ini. Tapi saya memang jujur ya, ada fatwa yang lain, yaitu menurut jumhur atau mayoritas para ulama, bahwasanya tidak wajib atas muslim di dalam tanah yang dimilikinya untuk dizakati, kecuali idza ba'aha fi'lan, ketika sudah betul-betul menjualnya. Nah, sehingga sesuai dengan pendapat mayoritas ini, kewajiban Anda adalah zakatnya sekali saja. Kapan? Ya ketika sudah betul-betul menjual, yaitu ketika mendapatkan harga 1,1 miliar tadi. Fahina idzin yajibu alaihi zakatuha an sanatin wahidah. Maka ketika sudah terjual itu wajib dizakati untuk 1 tahun saja, bukan untuk 30 tahun yang sudah lewat. Nah, ini karena antum tidak mengetahui masalah ini kecuali di akhir-akhir, antum pakai pendapat mayoritas para ulama, tidak ada masalah. Tetapi kalau antum sudah mengetahui masalah ini karena sudah mendapatkan ilmunya dan sudah mendengarkan jawaban saya ini, paling bagusnya adalah al-ahwat. Pendapat yang paling berhati-hati adalah tukhraju zakatuhu kullu am, zakatnya dikeluarkan setiap tahun. Kenapa? Karena Anda membelinya dengan niatan untuk menjualnya lagi. Alhamdulillah saya juga punya tanah ya, tetapi tanah itu saya tidak ada niatan untuk menjualnya. Tapi saya niatan mungkin suatu saat di situ perlu tempat dakwah untuk pesantren misalnya. Maka dalam kasus seperti ini berarti saya tidak ada zakat tanah ya, karena tidak ada niatan untuk menjualnya. Adapun antum ada niatan menjualnya, di situ wajib zakat. Baik itu zakatnya setiap tahun dan itu lebih baik, atau zakatnya pada saat penjualan saja dan itu dikeluarkan 1/40 dari uang tersebut. Laku berapa? 1,1 miliar. Nah, bagi menjadi 40 bagian 1,1 miliar ini. Kemudian satu bagiannya, berarti 1/40-nya antum keluarkan sebagai zakatnya. Selesai masalah insyaallah ta'ala. Ini berdasarkan fatwa-fatwa para ulama ya. Saya hanya menukil-nukil saja dari kitab-kitab atau fatwa-fatwa masyayikh yang ada. Bisa dilihat masalah ini juga dalam kitab Al-Mughni, syarahnya kitab mazhab Hambali, fikih mazhab Hambali yang terkenal itu, pada juz 2 halaman 631. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ustaz mau tanya, saya dulu pernah berbuat dolim dengan orang lain, yaitu saya mencuri uangnya. Pertanyaannya, bagaimana saya harus mengembalikan uang itu? Apakah harus bilang apa adanya terus diganti uangnya, atau kita diam-diam
meninggalkan uang di rumahnya. Terus apa nilainya, harus sama waktu mengambil atau kita kira-kira nilainya sesuai saat ini, karena kurang lebih kejadiannya sudah 20 tahun lebih. Karena setelah saya mengerti ilmunya itu mengganjal dalam hati. Nah gini, cara taubat itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Paling mudah kita buka kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab yang sangat terkenal karya Syekh Imam Nawawi rahimahullah. Bahkan para masyayikh mengatakan kitab Riyadhus Shalihin ini kitab yang paling banyak dicetak setelah mushaf Al-Quran. Masya Allah, berkah ya. Nah, di situ antum tulis babut taubah, akan muncul penjelasan tentang bagaimana syariatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ulama, para ulama mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu wajib dari setiap dosa. Dan dosa ada dua macam. Apabila dosanya itu antara hamba dengan Allah Ta'ala, maka syaratnya hanya 3 untuk tobat. 1, yaitu menghentikan dari maksiat. 2, dia menyesal atas perbuatan maksiat tadi. 3, dia berazam, bertekad untuk tidak balik kepada maksiat tadi. Meskipun bisa saja suatu saat dia balik lagi, mungkin karena syahwatnya menguasainya, akhirnya dia kembali lagi. Tapi intinya ketika sudah ada tekad untuk tidak kembali, ada usaha untuk tidak kembali, ini sudah sah taubatnya. Kalau hilang salah satu dari 3 syarat tadi, maka taubatnya tidak sah. Kemudian dosa yang kedua adalah dosa yang berkaitan dengan manusia. Nah, misalnya mencuri tadi ya. Nah, ini dosa berkaitan dengan manusia karena mengambil harta orang. Maka syaratnya ada 4. 3 syarat yang pertama tadi, 1, berhenti dari dosa tersebut. 2, menyesali. 3, bertekad untuk tidak kembali lagi. Tambah 1 lagi, wa ayyabra'a min haqqi sahibiha. Dia membebaskan diri dari hak pemiliknya. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Kalau itu berupa harta yang dia ambil, dia kembalikan. Wa in kanat hadda qadhfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Kalau itu adalah suatu tuduhan, misalnya tuduhan berzina dan sebagainya, maka hendaklah dia minta maaf kepadanya. Kalau itu berupa ghibah, menggunjing, maka minta halalnya. Jadi pertanyaan antum tadi adalah harta ya, berarti raddahu ilaih, dikembalikan. Nah, kembalikan kalau memang malu untuk mengatakan saya dulu mencuri, ya bilang saja ini adalah untuk antum, selesai. Kalau dia bertanya dan dia betul-betul ingin tahu, ya sampaikan apa adanya, nggak ada masalah. Toh orang yang sudah tobat itu sudah seperti tidak ada dosa lagi ya. Dan mungkin orang itu ketika mengetahui antum tobat kemudian mengembalikan, malah dia jadi terenyuh, jadi mengambil pelajaran ya. Maka dikembalikan ya sesuai apa yang diambil dulu ya. Ngambilnya 50.000 ya 50.000. Kalau mau menambah ya 50.000 zaman dulu senilai dengan misalnya 200.000 sekarang, ya sudah antum kasih 200 saja, tambahannya sebagai sedekah, nggak ada masalah ya. Bagus ya. Jadi sedekah itu juga termasuk menghilangkan atau meleburkan dosa-dosa kita. Berikutnya, Assalamualaikum Afwan Ustaz, izin mau tanya hadis tentang awal zumrah dan seterusnya, bagaimana syarahnya? Baik, saya jelaskan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala zumratin min ummati." Sesungguhnya yang pertama kelompok dari kalangan umatku tadkhulul jannah, yang masuk jannah adalah wujuhuhum ala suratil qamar lailatal badri. Wajah mereka seperti rupa bulan pada malam purnama. Jadi cerah sekali, menyenangkan. Wa zumratu tsaniyah, adapun kelompok kedua, ala adwa'i kaukabin durriyin fis sama. Seperti paling cerahnya atau paling bersinarnya bintang yang berkilat di dalam langit. Likulli rajulin minhum zaujatani minal huril ain. Masing-masing dari mereka dapat 2 istri dari bidadari surga. Yuramu khusuqihima min wara'il hulali. Mukh itu sumsum ya, sumsum dari betis keduanya itu terlihat dari belakang hulal. Hulal yaitu pakaian-pakaian yang dipakai oleh bidadari surga tadi. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma fiha min a'zab. Demi Allah, di dalam surga tidak ada namanya jomblo. Meskipun matinya jomblo, nanti akan dapat istri dari surga. Itu maknanya. Dan kedudukan hadis tersebut, hadis ini sahih masyhur ya. Adapun kalimat terakhir ini, ma fiha min a'zab, ini perlu saya cari lagi apakah kalimat ini sahih dari Nabi. Meskipun maknanya jelas sahih ya, karena sesuai hadis-hadis yang sahih bahwa Allah menyiapkan
kepada ahli jannah hurun 'ain, yaitu bidadari surga. Bahkan juga dalam Quran ada itu. Baik, kemudian berikutnya, bismillah Ustaz, saya izin bertanya, saya menjual emas, pembeli sudah datang ke rumah, tapi dia ingin bayar uang via transfer. Ternyata saat mau ditransfer ada kendala sehingga uang tidak bisa ditransfer melalui m-banking. Akhirnya pembeli memutuskan untuk pergi ke bank dan meninggalkan tempat untuk transfer. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukum jual beli emas tersebut? Melihat jual beli emas harus satu tempat yadan biyadin, yaitu kontan, dan satu waktu tanpa ada penundaan. Dan apakah seperti itu termasuk penundaan? Ya, itu termasuk penundaan, tidak boleh ya. Jadi caranya bagaimana? Ya, hendaklah dia pergi ke ke tempat tersebut, kemudian mengambil uang ya. Setelah mengambil uang, dapat uang, baru kemudian dibawa ke rumah antum, kemudian diberikan secara cash. Kalau sudah diberikan secara cash, nah maka antum mendapatkan uangnya dan dia mendapatkan emasnya. Atau misalnya antum temani sampai ke tempat dia akan mentransfer. Nah, di situ kemudian dia transfer dengan saksi dari antum melihat dia mentransfer, betul-betul sudah masuk, ada buktinya sudah masuk di rekening antum. Nah, setelah itu emasnya diserahkan di situ. Jadi betul-betul sama-sama kontan, karena tidak boleh salah satunya tidak kontan. Karena Rasulullah SAW sudah memberikan aturan yang jelas dalam hal ini. Beliau mengatakan, ya, kata kuncinya ikhtalafat. Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab," emas ditukar dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak dibayar dengan perak, wal burru bil burri, gandum dengan gandum, wa sya'iru bis syair, syair dengan syair, syair juga sejenis gandum juga, wat tamru bit tamri, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, dan garam dengan garam. Itu semuanya harus mithlan bi mithlin, sawaan bi sawain, harus sama, tidak boleh tidak sama. Kalau dalam kasus antum tadi misalnya emas dengan dengan rupiah. Nah, kalau di sini nggak ada masalah ya. Yang penting yadan biyadin, dia harus kontan. Jadi syaratnya dua ya. Syarat pertama adalah mithlan bi mithlin, sawaan bi sawain, harus sama, harus setimbang. Beras ditukar beras harus sama-sama 1 kilo, emas ditukar dengan emas harus sama-sama misalnya 1 gram dengan 1 gram. Kalau sekarang kita membeli emas tidak dengan emas, tidak dengan uang dinar, tapi dengan uang rupiah. Berarti kan berbeda ya, satunya rupiah, satunya emas, tapi sama-sama mata uang atau sama-sama naqad. Nah, sehingga harus yadan biyadin, harus kontan, sehingga tidak boleh emasnya diberikan duluan baru kemudian transfernya nanti, atau transfer duluan kemudian emasnya nanti, tidak boleh. Sama-sama harus betul-betul dalam satu waktu yang sama. Karena nanti kalau tidak bisa transfer, ya sudah, ambil uang yang ada fisiknya ya, uang fisik, kemudian dibayarkan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita bahas pada kali ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Adapun sisa pertanyaan yang lain insyaallah kita jawab di waktu yang lain. Walhamdulillahirabbil alamin.